Berkat keinginannya untuk menyebarkan virus-virus membaca kepada anak-anak, seorang pengusaha di Ubud, Bali membuat sebuah perpustakaan yang menarik untuk dikunjungi. Tak hanya menjadi tempat untuk membaca, namun perpustakaan ini juga bisa digunakan untuk belajar banyak kegiatan tradisional khas Bali. Menikmati suasana liburan di Ubud, Bali dengan beragam kegiatan, mulai dari membaca, belajar menari, menabuh gamelan, atau membuat ukiran. Tenang, semuanya bisa kita lakukan di satu tempat. Ingin tahu? Yuk ikut. Pondok Peka Library. Ya, namanya Pondok Peka Library. Dalam bahasa Bali, peka berarti kakek. Dulunya tempat ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat istirahat untuk kakek bagi pemiliknya. Namun seiring perkembangan zaman, Pondok Peka menjadi tempat menarik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berlokasi di Ubud, Bali menawarkan suasana liburan yang berbeda. Di sini bisa belajar sambil bersantai. Suasana tenang dengan alunan musik gamelan menyambut kedatangan saya. Sesuai dengan namanya, tempat ini mengajak kita untuk menikmati waktu berlibur dengan membaca. Saya pun tertarik untuk melihat koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan Pondok Peka ini. Sebanyak 10.000 buku yang ditawarkan pada wisatawan di perpustakaan ini dan sudah dikelompokkan berdasar kategorinya. Mulai dari thriller, autobiografi, religi, dan yang lainnya. Menariknya, buku di perpustakaan ini juga sudah dikelompokkan berdasar bahasanya, sehingga wisatawan yang berkunjung akan lebih mudah mencari buku yang diinginkan. Tidak hanya diperuntukkan untuk orang dewasa saja. Nah, Pondok Peka Library ini pun dulunya dibentuk dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak agar gemar membaca sejak dini. Makanya tak heran jika di sini banyak sekali buku-buku khusus untuk anak-anak, mulai dari komik, cerita rakyat, hingga buku-buku bergambar seperti ini. Buku-buku di perpustakaan ini juga bisa disewa loh. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk satu buku, wisatawan hanya cukup membayar deposit sesuai dengan harga yang ditentukan. Dan harga sewa perharinya hanya Rp2.000 saja. Puas membaca buku di perpustakaan, saya pun tertarik untuk belajar yang lainnya. Pilihan saya jatuh pada fruit carving. Ya, mengukir buah-buahan. Nampaknya sih memang mudah, namun siapa sangka susahnya minta ampun. Buah yang dijadikan media ukir adalah semangka. Saya pun tak sabar untuk mencobanya. Dibantu satu mentor, saya berusaha untuk mencerna setiap petunjuk yang diberikan. Sebab belajar mengukir buah-buahan sangat jauh berbeda dengan mengukir dengan media kayu. Oke, jadi mungkin kalau kita mengukir di atas kayu, hal utama yang kita butuhkan adalah memang kekuatan. Tapi kalau mengukir dengan media buah seperti ini ya Belia, selain kita harus sangat teliti dan sabar, di sini kita juga harus bisa memperhatikan sudut-sudut yang akan kita buat bentuknya kayak gitu ya Belia. Karena mungkin kalau dengan media kayu salah masih bisa kita perbaiki, tapi kalau udah dengan media buah seperti kayak gini, kalau udah salah pasti bakalan nggak sempurna hasilnya. Untuk membuat pola dasar saja, saya membutuhkan waktu hampir 1 jam. Kelihayan memainkan pisau ukir menjadi tantangan tersendiri dalam membuat pola. Tara! Meskipun belum sempurna lah ya, tapi untuk pemula ini hasilnya udah lumayan lah ya Bia. Dan hasilnya seperti ini.
Berbeda dengan saya yang tertarik untuk belajar mengukir buah-buahan, Amelia, wisatawan asal Swedia ini justru tertarik untuk belajar mengukir kayu menjadi topeng. Tak heran, meski cukup susah dan membuat tangannya terluka, dia tetap semangat untuk bisa membuat ukiran topeng dari kayu. Oh, it's very hard. It really, you need to be patient because if you lose your patience, then you'll break it or you'll cut yourself. I cut myself yesterday. Yeah, so it's really hard. I think doing the inside is the most. Kedatangan saya kali ini ke Pondok Peka memang sangat tepat. Di hari libur seperti ini, Sanggar Tari Pondok Peka pun tengah berlatih. Tak hanya bisa menyaksikan mereka menari, saya pun bisa bergabung untuk belajar tari Bali. Yeay! Eits, ternyata memang susah loh untuk bisa menirukan gaya menari para gadis Bali. Selain tubuh diwajibkan untuk bisa lemah gemulai, kita juga dituntut untuk bisa menghafal gerakan melalui musik yang dimainkan langsung oleh para pemain gamelan. Iya, semua. Dan dia semua ada gerakannya masing-masing. Dia seperti sudah ada aturan untuk agam kanan, agam kiri, semua tari Bali sama. Jadi memang semua sudah ada patennya. Iya, jadi kalau belajar tari Bali harus kuat agam dasarnya dulu sebelum belajar gerakan tari Balinya. Kalau untuk pemula seperti saya yang harus dipelajari pertama kali itu apa sih? Pertama harus dasar-dasarnya dulu, seperti agam, gerakan mata, gerakan kaki, semua harus kuat dulu sebelum belajar gerakan tari Bali. Berbagai kegiatan menarik di Pondok Peka ini tercetus dari ide cemerlang seorang Made Sumendra. Didirikan sejak tahun 1993, Pondok Peka dibangun karena keinginannya untuk menyebarkan virus gemar membaca kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Untuk menarik minat baca, ia pun berusaha menarik perhatian tidak hanya dengan buku, melainkan dengan seni yang ada di Pondok Peka ini. Di sini uniknya banyak memang tempat lain menawarkan yang sama, tapi di sini karena keberadaan perpustakaan, tamu-tamu asing khususnya perpustakaan seperti harus ada di mana-mana, di setiap desa, di tempat pelosok harus ada perpustakaan, karena di luar negeri udah biasa. Kalau keluar kemana-mana, teman setia buku. Makanya di sini kita adakan perpustakaan, dia betul-betul mendukung. 80% orang asing yang mendukung perpustakaan Pondok Peka. Kita dibarengi dengan adanya sanggar. Nah, dari sana bisa mendorong minat anak-anak untuk datang ke pondok. Kita ada trik sedikit. Kita udah ada pertemuan sama guru. Setiap 30 menit kita kasih break. 15 menit. Dia tidak bisa kemana-mana. Otomatis daripada bengong, kita sarankan, ayo baca-baca. Kegiatan menarik lain yang ditawarkan di Pondok Peka selain membaca, mengukir, dan menari, di sini kita juga bisa belajar membuat perhiasan dan menabuh gamelan. Setiap harinya Pondok Peka buka kelas dari pagi hingga malam. Harga yang ditawarkan untuk bisa belajar pun cukup terjangkau. Dari Rp100.000 hingga Rp300.000 dengan durasi 1 hingga 3 jam untuk setiap kelas. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.